Jelas semuanya. Alhamdulillah ini sudah menginjak hari ke berapa? Hari ke 8, 10. Kita tanggal 8 ya. Jadi sudah masuk materinya yang ke 19 sampai 20 materi ya. Jadi ini adalah pertemuan yang sudah lumayan ya Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu teman-temannya ini ada 13, 12 dengan saya, sehingga saya akan presensi bagi mereka yang datang duluan begitu ya. Sudah masuk OC-nya ya? Izin saya sharing kaitannya dengan mana entire. Bapak Ibu, saya akan bagikan PPT-nya nanti ya Bapak Ibu bisa download ya di yang sudah saya sharing. Sudah nampak, minta tolong satu orang atau Mas Jan bisa menginformasikan apakah PPT saya sudah nampak atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Terima Bu. kasih. Sudah nambah. Iya. Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai materi ya, kaitannya dengan pengembangan dan inovasi peralatan serta kegiatan laboratorium. Nanti arahkannya kegiatannya bisa ke penelitian, bisa ke pendidikan, nanti arahkan semua, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kegiatan ini sampai jam 3 gitu ya. Sampai jam 3, terus kemudian nanti tanggal 10 Bapak Ibu mendownload LK-nya ya, lembar kegiatan peserta diklat dan menguploadnya maksimal tanggal 16. Begitu ya. Materinya sudah ada di OC, nanti nguploadnya di penugasan yang 61. Nanti saya tunjukin ya di OC-nya di mana. Nah, sekarang kegiatan yang akan kita diskusikan ini kaitannya juga dengan salah satu tupoksi dari seorang kepala laboratorium. Nah, saya sudah kenal ya. Sudah kenal belum sama saya? Ada yang belum kenal? Waktu pembukaan ya. Waktu pembukaan Bapak Ibu sudah berjumpa dengan saya, tapi saya hanya bisa pada saat itu hanya sebagai pembuka ya, sebagai kepala ketua LPP. Nah, sekarang adalah saya pemateri, gitu ya. Kok bisa ya? Oh, ketua LPP kok malah jadi pemateri gitu ya? Kebetulan ya, kebetulan saja saya punya pengalaman mengembangkan laboratorium di UPGRIS, khususnya di pendidikan biologi. Jadi pada saat itu lab UPGRIS, ya lab biologi UPGRIS itu ya masih dalam kondisi yang belum ideal. Nah, kemudian saya sebagai ketua lab saat itu. Nah, kemudian dapat hibah nih ceritanya Bapak Ibu. Dapat hibah dari Pemprov Jawa Tengah. Berapa ya? Oh, banyak lah gitu kan. Nah, kemudian saya diminta mengembangkan dari yang standar aja menjadi lebih bagus gitu kan ya, menjadi lebih sesuai dengan jenis labnya gitu. Karena waktu dulu itu masih labnya hanya jenis labnya satu, belum ada lab macam-macam. Nah, kita jadi 3 lab dengan bangunannya baru gitu. Nah, ada lab fungsi, lab ekologi, ada ekologi keanekaragaman dan lab kultur jaringan. Pada saat itu saya yang diamanai. Nah, terus kan pada waktu itu saya mencari literatur, bagaimana saya bisa menghasilkan lab yang sampai sekarang terus dikembangkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi
kok bisa gitu ya, kok bisa ketua LPP malah jadi narasumber gitu ya. Jadi memang saya sempat menduduki jabatan ketua laboratorium pendidikan biologi UGRIS selama beberapa tahun dan diamanai gitu untuk mengembangkan labnya, dan saya tuh sharing dengan Bapak Ibu terkait dengan teknisnya. Jadi saya akan bicara teknis karena Bapak Ibu itu yang dibutuhkan. Selama paparan Bapak Ibu boleh raise hand gitu ya. Boleh raise hand, boleh langsung tanya. Jangan menunggu selesai selesai paparan. Lupa gitu ya. Bu, saya mau tanya apa itu loh Bu, Bu ya, yang mana gitu kan, lupa. Jadi pada saat saya paparan langsung resen, saya beri kesempatan untuk bertanya. Memotong pembicaraan saya boleh gitu ya. Oke Bapak Ibu, sip ya. Boleh Bapak Ibu langsung bertanya tanpa harus menunggu. Baik, ini nanti saya diinfokan Pak Masien kalau 50-60% sudah masuk, saya akan mulai presensi ya. Nah, Bapak Ibu, awal kita bicara tentang pengembangan inovasi, tapi kita juga review lagi ya dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh eh, narasumber sebelumnya, kaitannya dengan tupoksi kepala laboratorium dan fungsi manfaat dari laboratorium yang ada di sekolah, begitu ya. Ketika seseorang melakukan pengembangan riset gitu ya, itu semuanya biasanya itu membutuhkan laboratorium. Nah, sekarang yang ada di sekolah terus memang bisa buat riset gitu. Memang bisa menjadi sarana pendidikan mah, ya itu mah udah pasti dengan praktikum-praktikum, tetapi apakah bisa eh, lab yang ada di sekolah itu juga mensupport bukan hanya pada konteks melaksanakan praktikumnya gitu kan, tapi menghasilkan sesuatu yang menjadi kebaruan dan menjadi trademark dari sekolah Bapak Ibu malahan gitu ya. Nah, ini adalah hal cikal bakal kenapa kok lab itu perlu dikembangkan, perlu selalu memikirkan suatu inovasi gitu ya. Jadi jantung kegiatan untuk pemahaman teori itu adalah di praktikum. Praktikum sebagian besar dilakukan di lab. Nah, apakah cukup? Barangkali ada inovasi yang membuat kebaruan dan meningkatkan fungsi ya manfaat laboratorium sekolah, maka itu juga harus dilakukan. Gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sebagai kaleb tidak memikirkan tentang inovasi, invention, kebaruan, pengembangan, maka itu labnya akan statis di situ-situ saja. Gitu ya. Tidak bisa berkembang, tidak bisa mensupport kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, maka dari itu sekarang sudah saatnya beralih ke AI ya, beralih ke teknologi, beralih ke lab virtual. Apakah lab kita akan begitu-begitu saja gitu ya? Nah, ini semuanya ada di tangan Bapak Ibu. Karena tanpa ide pengembangan, ide inovasi yang muncul baik itu dari siswa, dari guru, mungkin dari kepala sekolahnya, mungkin dari siapa yang memiliki ide untuk pengembangan lab, kalau kepala laboratoriumnya duduk manis saja, nggak ikut berkembang, nggak ikut mau menjadi terlibat dalam pengembangan, berarti sama saja bohong gitu ya. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Sip ya. Ini nanti coba saya cek kalau yang membuka kamera sebagian besar gitu ya. Nah, ini nanti bagaimana saya bisa paham ya wajah-wajah Bapak Ibu kalau Bapak Ibunya banyak mematikan kamera. Sampai di sini oke ya. Sekarang kita tujuan dari kenapa harus ada mata latih terkait dengan pengembangan inovasi kegiatan pendidikan maupun penelitian ya, dan juga alat-alat pengembangan alat-alat, kenapa gitu, kenapa harus ada, dan tentunya ini adalah
menambah kompetensi sebagai kepala lab, menambah wawasannya, menambah kemampuan kreativitasnya gitu ya. Ini adalah bagian dari tugas pokok fungsi sebagai kepala lab, sebagai pengembang, sebagai inovator gitu ya. Jadi harus punya wawasan tentang itu, dan tentunya bagaimana nanti aktivitas yang diselenggarakan di lab itu bisa sesuai, bisa mensupport terkait kurikulum yang baru, terkait dengan pengembangan keilmuan yang baru. Sekarang praktikum tidak lagi dengan berbasis resep, misalnya di resep itu menyediakan ini, terus guru IPA contohnya. Sekarang anak-anak memikirkan praktikumnya apa aja, bebas, tidak ada petunjuk praktikum yang rigid. Anak-anak mengembangkan langkah kerja dari praktikumnya sendiri. Lah, laboratorium kan melayaninya bukan melayani Ibu satu sambil orang Zoom. guru ya, tapi melayaninya tiap kelompok siswa yang beda-beda jenis praktikumnya. Nah, yang seperti itu kan mau tidak mau harus terlayani karena kurikulumnya sudah PM gitu ya, sudah pembelajaran mendalam. Udah langsung geser ya, kalau sudah langsung geser. Geser ke depan, ke kiri, ke kanan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus selalu dinamis gitu ya, dinamis sesuai dengan kebutuhan perkembangan pendidikan yang saat ini seperti apa. Baik, belum ada pertanyaan ya slide yang pertama. Ini sekarang peran strategis seorang kepala laboratorium ya. Jadi satu, dia sebagai manajer harus mampu mengelola sumber daya dan kegiatan lab. Berarti dia juga mengelola ya keseluruhan aktivitas sarpras yang ada di lab. Yang kedua, dia sebagai inovator harus mampu merancang, mengimplementasikan ide-ide baru. Karena titik tolak riset pendidikan itu adalah jantungnya kegiatan implementasi teori ya, uji teori itu di lab, maka lab juga adalah tempat menghasilkan ide-ide baru. Itu ya. Kemudian dia sebagai koordinator menjalankan kolaborasi semua sivitas yang terkait di dalam aktivitas di lab itu. Dan terakhir dia sebagai pengembang ya, memperbarui, menyempurnakan alat dan bahan serta metode praktikum. Oke ya, nanti kalau yang saya panggil bisa menyampaikan hal-halnya gitu ya. Baik. Kita mulai ke pengembangan peralatan laboratorium. Peralatan. Coba saya mau ketemu siapa ya? Bu Titik Purnawardani. Halo Bu Titik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Bu Titik dari mana? Saya dari SMP Negeri 2 Ganti Warna Klaten. Dari suaranya diperbesar sedikit, Bu. Dari SMP Negeri 2 Ganti Warna Klaten, Bu. Oh, Klaten. Alhamdulillah. Bu, Iya. kalau misalnya ada alat yang diperlukan, tetapi Ibu tidak punya, labnya tidak punya. Contoh konkretnya, alat untuk mengukur kecepatan pertumbuhan tanaman. Ada kan materi pertumbuhan pada tanaman ya? Anak itu diukur sehari tumbuhnya berapa senti gitu ya. Biasanya pakai apa, Bu? Ngukur pertambahan tinggi tanaman. Ini maaf, Bu, saya di lab komputer itu, Bu. Gimana? Lab komputer. Oh, lab komputer. Oh ya, maaf. Iya, Bu. Ini saya nanti satu-satu ya. Baik, siapa Iya. yang lab IPA? Silahkan raise hand. Nanti ke yang komputer belakangan ya, sebentar. Mumpung ini idenya adalah alat, karena biasanya kalau alat itu
harus pengembangan tuh di lab IPA ya. Aduh alatnya ini mahal harganya ini. Oh ini nanti nggak punya sekolahan. Kalau nggak punya, udah guru IPA nggak usah praktikum, nggak ada alatnya gitu. Apakah kita berhenti aja, nggak mikir gitu kan? Sebetulnya ini bisa deh gitu ya. Nah, coba ada yang raise hand untuk yang apa laboran IPA. Siapa yang laboran IPA? Kalau saya Mencoba menjawab ya, Bu. ya siap, Bu Nurjayanti. Monggo. Ya, Ibu, izin menjawab. Tadi sepertinya Bu Zuliati juga mau jawab. Iya boleh, gantian. Ya boleh. Ya, gantian dulu ya, Bu. Iya, saya memang dari Prodi Pendidikan Biologi, Bu. Jadinya saya ada di lab biologi. Cuma kalau untuk alat untuk mengukur pertumbuhan tadi, memang lab kami belum ada. Jadi untuk sementara waktu kami menstrateginya itu menggunakan penggaris, Bu. Secara sederhananya seperti itu. Karena memang alatnya belum ada. Itu, Bu. Oke, baik. Penggaris sebetulnya bisa mengukur pertambahan tinggi ya, tetapi Tapi kalau tidak mungkin kurang itu, tepat ya. kurang akurat. Boleh pakai penggaris Bu, tapi pakai tali dulu ya. Pakai Talinya. tali dulu, belok-belok batangnya, baru ditarik ke penggaris. Karena kalau langsung Ya. penggaris, kalau batangnya membelok kan Ya, jadi nggak membelok ketemu. susah. Iya, jadi pakainya tali dulu. Nah, Bapak Ibu misalnya pernah mendengar alat auxanometer. Auxanometer itu alat untuk mengukur pertumbuhan tinggi tanaman. Jadi alatnya itu diikat, ada tali diikat ke ujung pucuk, kemudian pasang ke auxanometer, nanti ada bandulnya di situ. Nah kalau bertambah itu nanti ada jarum jam yang mengukur bahwa alat tingginya tambah 1 cm, tambah berapa cm itu lebih akurat. Karena akar apa tanamannya batangnya bertambah tinggi maka jarumnya tuh bergeser. Nah, beli Bu ada, tapi mahal Bu. Mahal. Padahal kalau diperhatikan itu modalnya adalah triplek gitu ya, triplek dan apa katrol gitu, dan bandulnya apa dari kecil batu gitu bisa. Sehingga guru IPA ya, guru biologi khususnya itu kita bisa searching di internet model auxanometer gitu ya. Nah, kita lihat oh ternyata modelnya adalah kayu triplek eh, dengan ya kayu triplek dipotong untuk tiangnya, untuk jarum jamnya, untuk katrol. Nah, ternyata bisa gitu ya. Jadi ternyata ada gitu ya yang alat untuk mengukur tinggi auxanometer tapi pakainya itu ya Bu ya, pakainya bikin sendiri gitu. Nah, bisa bekerja sama dengan guru biologi atau guru IPA-nya, langsung minta siswa yang buat gitu ya. Boleh proyek gitu, boleh. Jadi hal yang penting itu harus dipikirkan, jangan hanya duduk manis. Tidak ada, tidak usah praktikum itu yang tidak baik begitu ya. Monggo yang satu lagi siapa tadi? Di saya kok nggak bisa ngelihat yang raise hand. Siapa lagi yang raise hand? Monggo, satu lagi. Ibu, Mas Zen bisa dibantu kelihatan yang raise hand enggak kok di saya? Enggak kelihatan ya. Disampaikan. Yang raise hand lagi siapa? Tidak ada? Oke. Ada, Bu. Oke, ya baik, saya lanjutkan dulu. Nah, hati-hati dalam pengembangan alat itu jangan sampai kita buat tapi tidak sesuai dengan apa yang diperlukan gitu ya. Jadi harus ada kesesuaian dulu. Oh, alat yang dibuat memang diperlukan untuk kontekstual mengukur pertumbuhan tanaman cabai gitu ya. Nah, maka dalam konteks ini anak-anak diminta membuat proyek, nah, boleh ya Bapak Ibu boleh, tetapi bersesuaian, harus bersesuaian. Membuat water bed misalnya, Bapak Ibu pernah dengar belum water bed? Water bed itu adalah penangas air yang suhunya bisa diatur. Oh, ini ukurannya
40 derajat gitu ya, alatnya itu yang tabung reaksinya ditaruh di situ. Terus mengajukan dana ke sekolah. Berapa nih Pak waterbed ini? 15 sampai 20 juta gitu kan. Lah cuman ya buat praktikum apa? Ya Pak ini dibutuhkan untuk praktikum uji reaksi oksidasi ya dalam fermentasi ke jumlah glukosa yang bisa dihasilkan. Penting ya untuk di SMP. Ya enggak juga sih. Di SMA bisa juga di SMA. Itu untuk materi apa? Untuk materi reaksi oksidasi pada sel redox reaksi apa respirasi sel. Cuman respirasi sel aja. Iya sih Pak. Nah, aduh, kok 20 juta ya hanya satu praktik ya itu kan artinya Bapak Ibu tidak mungkin Bapak Ibu akan melakukan kegiatan yang memang hanya dipakai untuk satu. Ini harus bersesuaian Bapak Ibu ya. Tidak efektif. Tidak efektif hanya untuk membelikan alat seharga 20 juta hanya untuk praktikum itu aja gitu. Maka dari itu Bapak Ibu harus apa? Berputar pikirannya ya. Bapak Ibu harus mencari cara padahal ini guru biologi udah harusnya nih anak-anak mencoba praktikum ya reaksi oksidasi di dalam fermentasi. Nah, Bapak Ibu Kak Leb tidak putus asa. Bu, kalau suhunya diaturnya manual boleh enggak? Manualnya gimana, Bu? Mencelupkan es batu kalau kepanasan, mengisi atau mengisi air kalau kepanasan, atau misalnya terlalu dingin pakai bunsen, tambahkan airnya. Mikroskop termometernya ditaruh. Nah, terus naruh regulatornya tabung reaksinya di mana? Tutup pancinya dibolongin seukuran apa? Tabung reaksi. Pancinya ditaruh terbalik. Ditaruhlah tuh si tabung reaksi itu di tutup panci. Ya, di atas dipanaskan dulu hangat-hangat kuku, kemudian ditaruh, direndam, dicek. Aduh terlalu panas, cemplungin es batu. Aduh terlalu dingin, nyalakan lagi kompor. Maksudnya begitu. Boleh nggak? Boleh nggak nih? Boleh nggak? Boleh dong. Terus yang mikir ide itu siapa? Guru biologi nggak punya ide. Yang punya ide Lab-nya. Boleh dong. Ya. Nah, mengganti waterbed menjadi dengan panci yang tutupnya dibolongin buat naruh gasnya tabung reaksinya. Kalau panas cemplungin es batu, kalau dingin nyalain lagi kompornya sedikit. Loh, menyalahin nggak? Yang penting suhu termometer kan di situ 40 derajat. Karena kalau kedinginan enzimnya tidak bekerja, kalau kepanasan enzimnya rusak. Boleh nggak? Boleh. Loh kok bukan inovasi? Kok inovasi kok malah jadi sederhana? Itu juga inovasi Bapak Ibu. Oke ya. Jadi itu juga inovasi walaupun itu lebih sederhana dari alat yang mahal 20 juta itu. Dibutuhkan kreativitas. Nah, kemudian karena itu pernah saya lakukan Bapak Ibu ya. Jadi saya pertama dulu jadi dosen, itu saya mengampu mata kuliah anatomi fisiologi tubuh manusia dan fisiologi hewan. Nah, ada praktikum-praktikum model begitu tuh. Aduh, waterbednya kampusnya masih unyu-unyu ya. Jadi masih belum upgrade, masih IKPGRI tahun 95. Saya harus lakukan praktikum yang membutuhkan waterbed. Oh, saya berpikir kayaknya panci bisa deh dibolongin. Bikin panci dibolongin saya itu. Zaman dulu tahun 94 ya, zaman belum berkembang ya perguruan tingginya. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu harus memikirkan kriteria pengembangan peralatannya ya. Harus kontekstual, relevan, efektif, efisien, aman dan ramah lingkungan, mudah didapat, ekonomis.
Nah, inovasi alat sederhana misalnya berbasis IT ya boleh ya teknologi, tapi yang sederhana lah bisa kita buat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini bisa di oke? Ibu maaf ya Ibu, itu Silahkan. berarti untuk penggantian alat yang kita belum memiliki alat tersebut bisa memodifikasi dengan alternatif alat yang lain, begitukah? Apabila dengan modifikasi alat yang lain itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apakah prakteknya itu bisa ditunda, Ibu? Tidak sesuai itu dia kurang valid Ya, datanya gitu seperti ya, itu. kurang proper. Nah, maka tentunya harus kita lihat kan itu tidak bisa apa ya langsung kita terima gitu ya, kita ambil datanya, tapi harus diuji dulu gitu ya. Jadi ibu menguji dulu apa misalnya ya tadi tuh misalnya auksanometer. Auksanometer daripada menggunakan tali kemudian diukur ke penggaris akan lebih valid kalau pakai auksanometer. Tapi auksanometer yang build up, yang jadi, itu kan itu sebetulnya tidak ada listrik sama sekali, Bu. Itu hanya alat aja gitu kan. Di apa? Ujungnya diikat, kemudian kebandulkan, terus ke apa itu? Katrol, terus bandul. Nah, di katrol itu ditempel jarum atau panah gitu. Nah, di dalamnya dikasih lingkaran di belakangnya itu seperti jam. 1 cm, 2 cm, 3 cm gitu. Jadi kalau ini bertambah tinggi tanamannya kena ketarik bandul ya. Jadi karena bandul itu bergeser, maka si jarum di katrolnya itu kan bergeser. Itu lebih akurat daripada pakai tali gitu. Tapi memang akurasinya menjadi lebih rendah dibandingkan yang sudah jadi, oh jelas gitu ya Bu ya, karena kan cara nempelnya ngelemnya pakai apa, jarum bentuknya dari bahan apa, garis-garis sentinya juga tidak rigid banget gitu, ada mili 2 mili bergeser itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Tetapi harus dipahamkan kepada para siswa ini adalah kita menggunakan alat yang lebih sederhana, tetapi tidak mengurangi konteksnya, gitu ya. Jadi, oh mengukur tinggi ya berarti dia mengukur tinggi. Nah, apabila ada alat yang kurang proper, kurang bersesuaian, lah sebaiknya kita kan juga uji coba, Bu. Jadi alat yang kita kembangkan tidak semata-mata bikin, ayo praktikum enggak. Kita uji coba dulu bagaimana data yang dihasilkan dari alat itu. Begitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Hati-hati. Baik. Nah, tapi yang penting ini adalah mudah didapat, ekonomis gitu ya. Bu mau beli sensor, alat sensor gerak untuk mengukur jatuhnya benda. Pakai apa? Pakai ini, Bu. Pakai Arduino. Arduino-nya berapa? 25 juta. Ya, walaupun alatnya kita buat, tapi kalau komponennya juga berpul-pul jut-jut gitu ya sekolah ya. Ini SMA Bu, ini SMP bukan perguruan tinggi misalnya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita mengukur kita bisa apa. Tetapi kalau memang kita bisa dan bahannya, komponennya tidak begitu menghabiskan dana ya nggak apa-apa dicoba. Gitu bisa kita lanjutkan. Oke, Bu, lanjut. Oke. eh Selanjutnya kita ke bentar ini ketutupan. Nah, sekarang contoh kegiatan belum. Nah, gini ya. Lalu strateginya ya, strategi pengadaan dan pengembangan itu apa yang harus dipikirkan gitu ya. Strateginya apa? Nah, Bapak Ibu, dalam proses pengembangan peralatan, kita kan mau tidak mau harus menyusun rancangan yang itu juga harus membutuhkan rancangan anggaran belanja. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Bikin RAB ya? Iya. Nah, dalam menyusun RAB, tiba-tiba Ibu maju, bikin RAB, maju nih ke kepala sekolah.
Tapi ditanya, ibu bingung, Bapak Ibu, kenapa harus ada ini? Ya memang harus ada. Ya kenapa harus ada? Nah, itu kita nggak boleh. Jangan seperti itu. Kita harus lakukan basisnya apa, Bapak Ibu? Membuat anggaran, membuat kebutuhan ini, maka adalah analisis kebutuhan yang pertama. Ya, basisnya data. Jadi Bapak Ibu sebelum mau mengembangkan lab itu dalam konteks peralatan, maka Bapak Ibu harus berbasis data. Nah, datanya dari mana? Bapak Ibu lakukanlah inventaris. Begitu Bapak Ibu ya. Inventaris, audit alat-alat secara berkala. Di audit nih, oh sudah praktikum, oh beker gelas ada berapa, oh pecah berapa. Maka dalam konteks ini kita harus memiliki data ya, apa yang diperlukan saat ini, apa yang kita tidak punya, bagaimana alat itu bisa diadakan. Nah, sementara Bapak Ibu juga ngecek dengan inventaris itu bisa ngecek ada alat-alat yang rusaknya di komponen. Kalau rusaknya di komponen, jualan komponen itu tidak ada. Bapak Ibu maaf ya, contohnya IPA terus ya. Karena saya memang dulunya kalebnya di biologi. Nah, jadi misalnya pada saat itu saya ngecek mikroskop. Mikroskop itu ternyata ada yang longgar, ada yang hilang cerminnya, ada yang macam-macam lah, beda-beda itu ada berapa mikroskop. Kemudian daripada beli mikroskop, lebih baik mutilasi ya Bu ya. Mutilasi mikroskop, pernah mutilasi mikroskop? Jadi si mikroskop yang 10 dimutilasi. Karena kan satu merek tuh biasanya. Dimutilasi, ini ganti ininya, oh ini rusak ininya, ambil dari yang mana yang semuanya akhirnya menjadi beberapa mikroskop yang baru hasil mutilasi mikroskop. Nah itu revitalisasi alat lama Bapak Ibu ya. Jadi oh yang sudah punya apa, wah ini habis semua ini, apa Bunsen itu tumpul semua, ini semua enggak usah beli Bunsen baru. Bapak Ibu tinggal revitalisasi. Oh, Bunsen itu ternyata di bagian sumbu ada bisa diatur, bisa ditarik, segala macam lah gitu kan. Maka upayakan revitalisasi dulu yang ada. Itu dicatat dalam konteks Bapak Ibu melakukan pengembangan. Bapak Ibu dalam melakukan inovasi. Apa gitu yang itu dicatat. Nah, ini misalnya ada alat penyuling air dari botol bekas, boleh. Ya, mikroskop sederhana dari lensa kamera HP misalnya, boleh. Bapak Ibu kalau misalnya mau cek-cek inovasi atau ide-ide kreatif, Bapak Ibu bisa ke Pinterest ya, bisa bertanya ke AI. Semuanya sumber ada di internet semua ya, yang open resource itu. Bagaimana membuat alat sederhana untuk apa? Penyulingan air. Bagaimana membuat alat sederhana untuk gitu ya, menguji kecepatan gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang begitu-begitu itu coba tanya ke AI dengan bahan yang ada di sekitar kita, itu kunci-kunci promnya ya. Jadi tapi itu dilakukan agar kita punya wawasan untuk bagaimana melakukan inovasi itu. Kemudian strategi yang lain adalah jangan lupa berkolaborasilah dengan Bapak Ibu guru. Ada yang nyambi Bapak Ibu guru juga kan ya, kepala lab Bapak Ibu guru menjadi nyambi kepala lab juga gitu ya. Biasanya di sekolah itu yang seperti itu. Nah, ajaklah mapel lain untuk bisa ide-ide itu. Gitu ya. Untuk bisa ide-ide itu berkolaborasi guru kimia, biologi, fisika, memikirkan bagaimana mengembangkan labnya dalam konteks peralatan gitu ya. Ada lagi misalnya mengajak guru SBDP. Nah,
biasanya SBDP itu kreatif-kreatif gurunya gitu ya, diajak ngobrol. Oh bisa ya. Instalasi metode NFT untuk hidroponik, ajak guru SPDB karena dia bisanya ngerti ya, nyambunginnya gitu-gitu, bisanya dia lebih mudeng daripada kita. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Nah, yang ketiga dalam pengembangan, Bapak Ibu boleh menggunakan pengembangan berbasis teknologi gitu ya. Dengan mengembangkan virtual lab misalnya, ada guru IT atau kepala lab praktikum, kepala lab komputer. Bu, aku ini mau bikin lab yang zat-zatnya itu bahaya. Saya mau bikin praktikum tapi virtual. Ini ada nih di internet bahannya. Tapi maksudnya itu gimana downloadin dan dibuatkan menjadi file yang tiap anak ke lab itu bisa ditayangkan, dibantu sama guru komputer. Bu, nggak usah Bu, nggak usah ditaruh di di komputer lab. Ini kita bikin aplikasi aja, gitu ya. Bikin aplikasi aja, nanti kita bisa di-sharing di learning management system sekolah. Nah, kan keren tuh. Lab komputernya punya inovasi, guru IPA juga punya inovasi. Kolaborasi bersama-sama. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pengembangan peralatan laboratorium. Ya. Itu yang pakai Arduino, Bu, pakai sensor iot, boleh kalau memang sekolahnya sanggup gitu. Bisa. Saya baru membuat alat yang kebetulan sekarang juga saya masih riset Bapak Ibu ya. Jadi saya kepakarannya, ceritanya kepakarannya itu saya di STEAM. Sains, Teknologi, Engineering, Art, and Math ya. Itu saya penelitian saya dari PAUD, SD, SMP itu saya risetnya di STEAM. Bagaimana pembelajaran IPA gitu ya. Nah, saya kemarin STEAM-nya untuk mitigasi bencana Bapak Ibu. Jadi membuat alat sensor terkait dengan ROB ya. Saya riset di SMP 1 Sayung Demak, SMP 2 Undaan Kudus, SMP 12 Pekalongan. Ketiganya kena dampak rob, banjir rob. Nah, anak-anak bikin proyek STEAM. Itu anak-anak saya membuat alat untuk build up ya, jadi anak-anak yang merakit, menempelin. Itu ada yang berbasis IoT ya, Internet of Things. Kita menggunakan Arduino itu. Jadi kalau airnya naik nanti ada yang berbunyi sirine, ada yang pesan berantai ya melalui bukan WA namanya itu apa, tele apa itu Bu, lupa saya. Nah itu langsung ayo ini ada ke air tinggi ya. Jadi sebelum sekolah terendam itu sudah ada orang tua siswa yang sekitar sekolah yang datang duluan, guru yang datang duluan untuk menyelamatkan barang-barang yang di bawah gitu. Karena kan sebetulnya bisa diprediksi, hanya memang dari pengalaman ada yang tiba-tiba naiknya tinggi. Nah itu. Kemudian ini bisa integrasi lab dengan pembelajaran digital gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang di dalam internet itu banyak sumber-sumber untuk praktikum laboratorium virtual yang disediakan oleh berbagai macam perguruan tinggi di luar negeri ya. Ada yang dari India itu juga banyak. Bapak Ibu itu tinggal membuat akun di situ, kemudian bisa membuat pembelajaran digitalnya ya dengan AR misalnya, augmented reality dan visual reality serta simulasi 3D. Itu bisa gitu ya. Jadi tidak perlu lagi praktikum dengan alat-alat yang ada gitu kan, tetapi dia karena misalnya menggunakan HCl pekat atau H2SO4 pekat.
itu kan dituangkan misalnya dengan menggunakan pipet ukur, tetap itu bisa kena, ya uapnya bisa kecium, itu bahaya. Tapi kalau pakai lab virtual itu nggak apa-apa karena memang di lab virtual gitu ya. Dan itu bisa online, bisa offline. Ya, link-link yang terkait dengan kaitannya lab virtual. Nah, kaitannya dengan AR juga bisa. Jadi pakai apa itu augmented reality-nya pakai kacamatanya itu, terus tangannya praktikum gitu ya, hayalan gitu kan, tapi dalam penglihatannya kan dia melakukan praktikum itu. Karena semakin ke sini, semakin ke sana, nggak ya, semakin ke sini ya peralatan lab semakin canggih dan kita harus menyesuaikan, ternyata bisa praktikum dengan AR atau VR ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Kita menginjak ke inovasi kegiatan. Sebelum ke inovasi kegiatan, untuk inovasi peralatan, ada yang mau tanyakan satu lagi, apa 2 orang lagi? Yang raise hand? Pak Mas Jen, sudah berapa orang ini? Saya mau presensi. Oke. 17 orang, Bu. 17 ya, baik. Saya mau presensi dulu. Presensi saya 19 ya. 19-20. Sebentar. Presensi itu di atas ya? Di paling atas, Bu, presensi gini, Bu. 8. Yang Bu Zuliati belum presensi? Bu Zuliati? J, Bu, belum presensi saya. Saya klikkan ya. J. Pak Bu Ainul? Bu Ainul ada nggak, Bu Ainul? Tadi saya lihat ya, Bu Ainul. Bu Ainul. Bu Ainul Azhar. Bu Ainul Azhar dari Petaruan. Ada nih, tapi orangnya nggak ada di. Bu Ainul. Sepertinya chat ke kamar mandi, Bu. Oh, chat kamar mandi. Oke, siap. Pak Hendrik. Pak Hendrik. Halo Pak Hendrik, posisinya di mana? Pak Hendrik, nanti kalau ini ya, sementara saya tulis dulu ya. Ekius. Bu Swatun, halo. Iya, hadir Bu. Saya klikkan ya. Iya, tapi barusan saya sudah presensi Bu. Ya. Apa belum terekam ya? Nanti di refresh ya, tapi udah saya klikkan enggak apa-apa. Oh iya, terima kasih Bu. Bu Zahrotul. Makanya ini saya cek ya, ini saya cek presensinya biar sudah klik Bu, ternyata tidak terekam karena sinyal misalnya. Bu Zahrotul. Mana Bu Zahrotul? Tidak ada ya? Saya excuse dulu. Bu Astri. Bu Astri ada enggak? Bu Astri. Bu Astri, halo. Bu Astri juga saya excuse-kan. Kemudian Titik Purnawadani. Tadi Bu Titik ada ya? Ada Bu, ya. Ya, saya klikkan ya Bu Titi ya. Iya Bu. Bu Wahyuningrum. Bu Ibu wonten, nggih Bu wonten. Oke, siap. Saya bantu klikkan ya Bu. Nggih. Bu Aryani.
Bu Aryani, adakah? Ya, Bu. Ada. Bu Aryani Ada. saya klikkan ya. Baik. Iya, Bu. Makasih, Bu. Pak Maulana, adakah Pak Maulana? Pak Maulana. Maulana belum nampak. Saya excuse-kan. Kemudian Evi, Bu Evi. Bu Evi, halo. Ya, Bu Evi juga belum nampak. Baik, ini saya excuse-kan. Oke. Sudah ya, nanti Di ruangan acara. Oh, Bu Sri Feni sudah tadi Bu Sri Feni. Bu Sri Bu, Feni. saya maaf nih Bu, saya sedang acara OJT. Oh iya. Ini On the sudah job saya training. ya. Di ruangan saya ada acara juga. Ya, enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, presensi sudah, kita kembali lagi ke laptop. Nah, Bapak Ibu, ternyata izin minum boleh ya, kering ya. Bapak Ibu boleh sambil minum ya. Oke. Nah, ternyata inovasi bukan hanya pada alat ya. Inovasi bukan hanya pada alat, tapi juga harus ada aktivitas, kegiatan, ya. Ini Bapak Ibu nanti kita diskusikan ya, Bu. Inovasi di saya di lab bahasa, saya di lab komputer, di lab IPA, lab fisika, lab biologi, lab kimia. Itu gimana toh Bu? Ada masalah ini mau inovasi seperti apa nanti kita diskusikan ya. Nah, jadi ini ada tabel, ada jenis kegiatannya, ada penjelasannya. Jadi kalau yang namanya aktivitas itu memang kita harus kolaborasinya dengan guru mapel dan juga guru eskul. Kalau ekstrakurikulernya ada KIR, ekstrakurikulernya ada pramuka yang memang mengagendakan kegiatan di lab, maka Bapak Ibu harus berkolaborasi. Atau lab memiliki ide-ide khusus yang memang menjadi brand marking ya, trademarknya SMP atau SMA, MTS atau MA di sekolah itu, gitu ya. Jadi akhirnya itu menjadi rujukan, menjadi karena labnya memang memfasilitasi atau kegiatannya memang kaitan dengan supporting kepada brand markingnya itu. Contoh open-ended eksperimen. Nah, guru biasanya itu punya petunjuk praktikum. Petunjuk praktikum itu diberikan kepada laboran, kemudian diskusikan dengan kaleb. Minggu ngarep ki lo. Ini Jawa semua ya? Ada yang di luar Jawa enggak? Minggu ngarep aku me praktikum iki lho. Dia lah bahane iki kaya ngene-ngene tuh siapno ya gitu. Itu minta tolong kepada laboran, nanti laborannya lapor ke kalebnya. Iki lho Bu, ono praktikum biologi butuhe iki sing ra duwe apa? Iki lho Bu bahan iki entek iki. Oh ya wis. Biasanya kan begitu. Ketika praktikum, anaknya per kelompok mendapatkan petunjuk praktikum kan? Betul ya? Anaknya ketika praktikum mendapatkan alat dan bahan yang sama. Betul, Bapak Ibu? Biasanya ada kartu peminjaman alat. Satu kelompok dilayani dengan satu keranjang gitu ya. Satu kelompok udah beker gelasnya semuanya komplit di situ. Kembali seperti itu, jumlahnya sama. Ketika diberikan ya, kalau saya zaman kaleb dulu itu rada galak. Pokoknya Anda dapatkan alat-alat glassware-nya kering, saya tidak mau ada glassware yang basah. Datang kering ke Anda, pulang kering, jumlah sama gitu kan. Tapi
ketika kita bicara tentang pembelajaran bermakna, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berkesadaran, ya, apa Bu? Deep learning ya, pembelajaran mendalam ya. Sudah mendapatkan pembiasan belum? Belum. Untuk deep learning sudah mungkin ya sebagian ya. Nah, jadi tidak lagi sama, beda-beda. Karena yang diberikan oleh guru mapel itu adalah permasalahan. Bagaimana caranya kita mengetahui dihasilkannya oksigen ketika fotosintesis. Begini ini Bu, bagaimana cahaya mempengaruhi pertumbuhan. Bagaimana itu semua hanya isinya adalah bagaimana. Tidak. Hari ini kita akan praktikum tentang percobaan menguji hasil oksigen dengan metode Ingenhousz misalnya. Enggak gitu. Maka dari itu dengan open-ended eksperimen lab ya menjadi sentranya. Karena alat-alat itu, Bu, aku mau praktikumnya dengan metode ini. Nggak ada alatnya, nggak ada, ganti gitu ya. Kasihan anaknya ya, udah merancang, udah mencari, tiba-tiba alatnya nggak ada. Maka harus ada upaya yang harus benar-benar siap gitu ya, di laboratoriumnya harus siap, butuh apa, siap. Nah, kami di biologi sudah seperti itu. Jadi praktikum tidak lagi berdasarkan resep ya, tetapi berdasarkan ide mahasiswa. Tuh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian proyek berbasis tim. Nah, kalau saya tuh ada A-nya Bapak Ibu. TS-nya itu science, T-nya teknologi, E-nya engineering, A-nya art, dan M-nya math. Itu integrasi. Guru biologi, guru matematika, guru SPDB, gitu ya, guru IPA, itu berkolaborasi membuat tugas proyek ke anak-anak. Gitu. Jadi nanti dinilai matematikanya, dinilai semua itu gurunya bareng-bareng. Kalau kemarin kan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang dicanangkan oleh Pak Menteri kita yang sekarang pakai rompi pink ya. Bapak Ibu jangan dilihat Mas Nadem dari rompi pinknya ya, kejeblosan itu ya. Nah ini harus Bapak Ibu siap ya, labnya siap untuk praktikum integrasi. Apa tuh Bu praktikum integrasi itu? Ya praktikum integrasi menggunakan fasilitas lab untuk bisa melakukan uji teori ya, mengembangkan alat inovatif. Misalnya ide-ide anak-anak itu kadang-kadang, Bu saya mau buat proyek membuat sabun cuci tangan dari kulit durian. Kok kulit durian bisa jadi cuci tangan? Katanya kalau habis makan durian itu airnya ditaruh di kulitnya, terus kemudian dipegang-pegang itu nanti tangannya nggak bau gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Bu saya mau membuat sabun dari kulit kacang tanah. Boleh. Dan itu proyek yang memang nanti melibatkan beberapa mapel misalnya. Oke Bapak Ibu ya, bayang ya. Aktivitas nih, apalagi ada ekolab proyek, kegiatan laboratorium berbasis isu lingkungan. Nah ini lagi rame bagaimana membuat POC ya, pupuk organik cair, bagaimana membuat proyek-proyek daur ulang limbah gitu. Karena yang melibatkan lab itu juga bisa sebagai inovasi kegiatan. Jadi tidak praktikum itu Bapak Ibu ya, jadi nggak praktikum. Ada lagi laboratorium keliling, praktikum di luar ruangan, membawa alat
alatnya ke kelas bisa atau alatnya ke lapangan. Bu mau menguji kadar polusi di selokan saluran yang ada di sekolah sekitar sekolah. Bu menguji BOD COD-nya tidak di lab tapi mau dibawa nanti ke sana ke lapangannya misalnya. Maka Bapak Ibu harus ada larutan yang untuk mengujinya. Ini tidak pakai titrasi tapi pakai metode yang lain. Maka labnya harus bisa. Anak-anak itu searching sedemikian masuk lab, ibu nggak tahu itu apa tuh, zatnya apa, senyawanya apa, nggak bisa karena ini sudah proyek gitu ya. Atau memberikan ruang apresiasi untuk pameran hasil praktikum. Bu Feni pikirannya dari tadi lab IPA, biologi gitu ya. Ya itu ya, karena memang bidang saya di situ. Tetapi kalau lab komputer gimana dong? Kalau lab bahasa gimana? Misalnya. Selama ini lab bahasa, ada yang dari lab bahasa coba bisa raise hand dulu dari lab bahasa. Siapa yang raise hand? Lab bahasa adakah? Halo lab bahasa? Enggak ada. Yang lab bahasa enggak ada yang raise hand. Siapa? Bu Yuli, Bu. Bu Yuli. Baik. Bu Yuli, lab bahasa itu kan umumnya fasilitasnya adalah audio visual ya. Betul ya? Audio visual. Kemudian biasanya digunakan untuk praktek pronunciation, untuk praktek communication kan gitu ya. Mendengarkan, reading, ya untuk praktek reading begitu ya. Nah, ketika akan melakukan inovasi, jadi biasanya ke lab, headset gitu kan, nanti reading, listening gitu kan. Wah listeningnya ini apa gitu. Untuk latihan-latihan TOEFL ya, TAP dan macam-macam lah kalau untuk tesnya. Tetapi untuk latihan praktikumnya anak-anak pronunciation, mendengarkan, mengucapkan, reading gitu kan, mendengarkan, memahami makna yang terdengar, membaca gitu kan. Nah, ketika akan melakukan inovasi, misalnya Bu Yuli apa nih? Pernah melakukan apa? Atau apa kegiatan yang ada ide Bu Yuli? Itu Bu, fitur-fitur untuk mengkontrol anak-anak dalam absensi misalkan seperti itu. Jadi mereka Ibu mengembangkan presensi otomatis sendiri gitu ya? Iya. Dalam konteks pembelajaran bahasanya gimana Bu? Apa yang selama ini? Ada pernah inovasi apa atau punya ide apa gitu? Sampai saat ini belum ada sih Bu. Kita di lab bahasa ya hanya praktek-praktek seperti yang ada di kurikulum itu, misalkan ada berbicara, ada menyimak seperti itu. Baik. Itu berbicara baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris maupun bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Iya. Bu, mau tak kasih ide? Siap Bang Bu. Ya. Ibu bikin bengkel bahasa. Ya. Jadi Ibu koordinasi dengan mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bikin bengkel bahasa dan atau juga bisa bengkel sastra. Iya Bu. Pernah mendengar belum? Belum. Itu di situ bisa. Jadi pernah dengar kan Bu bengkel sastra? Pernah Bu. Pernah mencoba? Belum. Nah, jadi Ibu ada di situ bengkel sastra, bisa sastra Jawa, bisa sastra Inggris, bisa sastra produk-produk sastra Indonesia misalnya. Indonesia. Nah, di situnya
Ibu bisa membuatkan aktivitas macam-macam. Dari mulai bagaimana cara membuat cerpen, bagaimana cara membuat puisi, bagaimana menganalisis novel, bagaimana. Jadi aktivitas sastra itu Bapak Ibu bisa buat. Nah, terus siapa? Itu bisa jadi nanti ada anak-anak yang komunitas gitu ya, anak-anak yang suka membuat puisi, anak-anak. Nah, di mana? Di aktivitasnya di lab gitu loh Bu. Iya, iya. Nanti eskulnya ada eskul sastra, kesastraan gitu, macam-macam. Tetapi dengan bengkel sastra itu sekolah lain nggak punya, Ibu punya Oh iya. itu. Nah, nanti misalnya ada perlombaan membuat puisi, ada perlombaan baca puisi, ada perlombaan. Nah, dari bengkel ibulah pesertanya itu. Berarti itu sekumpulan sastra-sastra bahasa ya, Bu? Ya, nanti misalnya peminat di bahasa Inggris siapa gitu. Nanti ada tatap mukanya. Karena kalau misalnya bengkel sastra untuk melayani seluruh sekolahan itu waktunya kan habis tuh, ya bengkel apa labnya. Jadi yang minat-minat aja, yang concern di dalam sastra gitu, yang sastra Inggris nanti. Jadi aktivitasnya tidak semata-mata apa hanya sekedar reading enggak. Nah, gitu. Jadi mengupas cerpen dalam bahasa Inggris. Kan yang like-nya satu orang, yang lainnya listening kan. Cerpen ini maknanya, maksudnya paragraf ini bercerita, dia menurutmu benar nggak ini bahwa dia sedang bercerita ini. Oh, ini kan ada kata ini, itu diskusi, mengupas cerpen, mengupas puisi, mengupas sastra, baik Jawa, puisi apa bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Belum ada, Bu. Jarang sekolah lab bahasanya punya inovasi kegiatan. Oke, Bu Yuli? Oh iya, Bu, itu kita belum sampai di bengkel, tapi sampai di majalah dinding, Bu. Iya. Jadi kalau majalah dinding kan mereka membuat dan menempel. Labnya, Bu. Ruangan labnya itu dipakai. Iya, Bu. Ya, Iya. bikin proposalnya, Iya. diajukan ke kepala sekolah, aktivitasnya nanti setiap hari apa, jam bebas misalnya di jam eskul, ada komunitas, nanti kegiatannya apa aja Ibu rancang, wah keren. Iya, iya. Siap, Bu. Sip ya, sampai menghasilkan kumpulan cerpen bengkel sastra SMA mana Bu? SMA Kudus, Bu. Jobo Kudus. SMA Cibuk Kudus. Iya. Kemudian ada buku kumpulannya. Wah, senang anak-anak. Iya, Bu. Ya, karena potensi anak itu banyak, tapi yang fasilitas untuk menyalurkan hobinya, kesukaannya belum ada. Ini Bu, kalau di kita itu ada literasi, Bu. Literasinya itu kita bagi, Bu, misalkan anak kelas 10 begitu ya, kita membuat literasinya itu anak-anak disuruh membuat cerpen, ada yang disuruh membuat puisi, seperti itu, Bu. Pernah kita membuat buku, salah satu buku dari karya anak-anak itu. Ya, tapi dikupasnya belum kan, Bu? Belum. Nah, jadi itu mengupas puisi karya sastrawan-sastrawan, kemudian mereka punya wawasan, oh jadi maksud itu kalau begini, begini, terapkan pada dirinya, dia membuat yang memang lebih bagus, karena ada aktivitas mengupas gitu loh Bu, menganalisis, mengupas. Oke Bu, Iya, 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 Bu. Makasih ya, Bu. nanti dibuat ya, Ya, insya Allah, tugasnya Bu. dibuat itu ya, jadi Insya nanti Allah. biar bersesuaian. Ya. Kalau untuk komputer, ajar dari komputer siapa?
Yang dari komputer bisa raise hand? Saya, Bu. Ya, Ibu, Iya. pernah melakukan inovasi apa? Kebetulan saya itu guru PKN, Bu. Jadi untuk yang pegang lab komputer itu sebenarnya guru TIK-nya. Dan terus kemarin karena untuk penambahan jam, akhirnya saya ditawari untuk menjadi kalab komputer. Jadi saya belum punya program untuk lab komputernya. Hmm. Oh, jadi Ibu membawahi gitu ya? Iya. Mm-mm. Baik. Tapi kan Ibu berkolaborasi dengan guru TIK-nya gitu ya? Guru Iya. TIK-nya. Selama ini kan mereka melayani mahasiswa itu, melayani siswa itu kan untuk berlatih keterampilan ya berbasis IT kan begitu ya Bu ya? Iya, iya, Bu. Berbasis apakah itu tentang program-program atau juga misalnya juga bagaimana menggunakan sumber-sumber atau resources dari internet misalnya untuk pengembangan. Nah, maka ketika mereka hanya pada melatihkan keterampilan itu kan menjadi standar aja. Nah, Iya. kalau memang anak-anak ini mau advance langkah lebih maju, maka itu harus ada inovasi nih, gitu ya. Inovasi dari lab komputernya. Iya. Walaupun harus cek ya apa speknya gitu ya. Kita mau inovasi tapi kan kita tadi itu apa? Inventaris. Spek komputer kita yang ada di lab itu sampai di mana gitu ya. Wah, saya mau inovasinya anak-anak bisa ini. Bu Nuwun sewu, tidak sesuai dengan speknya. Speknya nggak sanggup untuk ke sana. Harusnya itu speknya dengan yang motherboardnya begini. Aduh kan kasihan gitu ya. Jadi memang diinventaris. Tetapi kalau eh, kita udah inventaris kebutuhannya adalah mampu hanya ini, misalnya pengembangan aplikasi, kemudian juga ada workshop-workshop yang khusus, itu kita tidak hanya menggunakan lab sebatas sekedar untuk melayani pembelajaran TIK. Workshop untuk guru atau siswa yang bukan hanya pelajaran TIK itu. Misalkan TIK itu kan MS Word, Excel, apa lagi misalnya Coding, Bu. apa? Misal coding masuk nggak, Bu? Ya, maksudnya yang bukan ayo sekarang materinya Excel, ayo materinya Word, ayo Iya. materinya Canva, ayo materinya, tetapi memang yang lebih beda gitu. Nah, itu Iya. kan boleh aktivitas kegiatannya mengadakan workshop. Misalnya manajemen referensis. Apa itu? Itu guru-guru penting banget loh, Bu. Berlatih Iya. mengelola sitasi atau rujukan dalam membuat karya ilmiah. Nah, di mana? Di komputer, di lab gitu. Oh, apalagi, oh sekarang AI misalnya. Walaupun masing-masing guru punya laptop. Tetapi kan bagusnya di lab komputer, Bapak Ibu guru juga buka laptop, kita belajar yang memang dibutuhkan oleh semua orang guru. Misalnya, sudahkah di sekolah punya learning management system? Sudah punya belum, Bu? Bu Suci dari mana? Dari SMA Islam Sudirman Tembara. Tembara itu di mana? Temanggung, Bu. Oh, Temanggung, oke. Oke. Sudah ada LMS-nya sekolah? Gimana, Bu? Sudah punya learning management system, LMS? LMS belum, Iya, Bu. belum. Belum. Jadi Iya. misalnya guru ngupload materi di situ, siswa Iya. upload hasil tugasnya di situ gitu. Oke, Seperti, oke. seperti tapi ini dikelola oleh sekolah misalnya. Kalau belum, nah sekolah punya LMS itu akan sangat lebih bagus. Bu selama ini
guru-guru itu punya di blog masing-masing, di web masing-masing untuk tugas-tugas itu dikumpulkan di GF, di mana. Nah, sekarang sudah terintegrasi di dalam web sekolah gitu kan, di dalam learning management sistem sekolah gitu. Jadi itu akan lebih bagus. Atau misalnya presensi guru, presensi siswa, pembelajaran, data akademik, data administrasi dalam satu tempat yang sama, lebih bagus lagi. Nah, siapa Iya. yang mikir? Itu adalah lab TIK yang mengembangkan. Oke. Kalau untuk presensi guru dan siswa, kebetulan kami sudah kerjasama dengan Telkomsel, Bu. Jadi mereka sudah punya aplikasi dan guru juga sudah punya aplikasi untuk presensi itu. Mungkin itu bisa nggih, Bu, masuk ke Iya, situ. iya. Jadi Oke. maksudnya coba bekerja sama dengan vendor mana yang memang sebetulnya kayak MOOC ya. MOOC itu tidak perlu kita tuh tinggal dulu itu saya memang pakai itu, pakai learning management saya pakai MOOC itu. Tapi sekarang kan udah mahasiswanya banyak gitu kan. Nah, maka sekarang itu rata-rata hampir sekolah-sekolah dia punya LMS gitu. Paling tidak Iya. mata pelajaran ini anak-anak bisa buka di situ, baik itu link ya, link ke YouTube, link ke TikTok, semuanya taruh di situ. Nah, itu akan sangat menjadi nilai tambah bagi sekolah, bagi siswa, bahwa proses pembelajaran GF-nya itu terkoordinir gitu, termanage dengan bagus. Tidak hanya di Google Form, Google Class gitu ya. Nah, tidak hanya itu. Nah, itu akan lebih bagus. Nah, ide-ide itu kan di mana? Dari lab. Sentralnya dari lab. Gitu ya, dibantu kerjasama lah dengan guru mapel misalnya, kerjasama dengan guru yang lain, dengan TIU juga bisa gitu. Jadi bagaimana perpustakaan dibantu secara digital gitu. Dari mana? Oh, idenya dari lab. Berarti nanti pengembang aplikasi bisa gitu. Programmernya juga ada anak-anak yang lebih concern kepada coding, misalnya dia berlatih menjadi programmer, dia bisa menciptakan aplikasi apa. Seperti lab bahasa juga gitu ya. Jadi ada komunitas-komunitas yang memang dia passion di IT. Jadi misalnya AR gitu kan. AR itu kan tuh ada tuh aplikasi yang membuat media-media menjadi 3D dan bisa kelihatan ya, 3 dimensi bisa kelihatan di atas meja apa. Yang selama ini dipakai main-mainan aja, kayak ada kucing, ada hewan gitu kan. Kenapa enggak? Misalnya yang di 3D-kan itu adalah anatomi tubuh manusia. Yang gitu-gitu ya, kerjasama dengan guru biologi. Jadi maksudnya berkembanglah gitu ya. Lab-lab itu tidak hanya pada titik hanya melayani kebutuhan-kebutuhan standar. Nah, ini yang kita sebut dengan inovasinya di kegiatan. Sampai sini Gitu. bisa di oke? Oke, terima kasih banyak, Bu. Oke, Ya, terima yang kasih. lain ada lagi? Atau kita bergerak dulu ya? Baik, kita bergerak dulu. Nah, ini contoh tadi ya. Ini pembuatan biopestisida dari limbah dapur. Bukan itu proyek, ya proyek. Siapa yang garap? Ya anak-anak KIR. Terus gimana, Bu? Lah biopestisidanya dijual. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh kan? Bu, ini limbah-limbah daun serasa sekolah banyak. Ayo dibuat POC. Pupuk organik cair. Bu, ini banyak POC-nya dibotolin. Kemanain? Dipakai di sekolah, dijual. Kalau banyak itu saya beberapa sekolah tuh ya, yang saya dampingi itu ya sampai bisa menjual produk dari labnya sekolah. Termasuk di biologi nih, pendidikan biologi UPGRIS itu kebutuhan sabun hand sanitizer sekampus itu yang buatkan di lab. Yang buatkan di lab ya, dosen-dosen zaman COVID kemarin itu sanitizer kan
mahal itu di pasaran ya. Terus di lab itu buat jadi laboran anak-anak mahasiswa hima ya yang tuh bikin sampai ribuan botol itu ya yang kecil-kecil dijual ke dosen-dosen. Lumayan kan? Sampai hidroponik juga gitu kan, sampai kita punya greenhouse di kampus 3 itu kita punya kolam pengembangan pembibitan pembesaran lele itu di pasaran lele itu 20.000 neng kono 15.000. Wah, dosen pada beli. Jadi memang labnya itu sekalian untuk produksi. Di kimia misalnya pembuatan indikator alami bisa lab kimia, eksperimen apa yang memang menjadi salah satu yang bisa dimanfaatkan gitu kan oleh guru, tidak hanya sekedar ini pembuatan saponifikasi ya, saponifikasi tapi menggunakan limbah jamu. Jadi pembuatan sabun mandi dari berbagai limbah jamu. Ada sabun mandi limbahnya itu hasil laos itu loh Bu. Laos ya. Ada yang jahe, ada yang laos, ada yang kunir, ada kopi gitu. Itu praktikum saponifikasi. Tapi jadi menghasilkan produk. Jadi tidak hanya sekedar praktikum pembuatan sabun, uji saponifikasi, proses saponifikasi, enggak. Proses saponifikasi reaksinya diamati tetapi ada produknya. Gitu. Atau ini rancangan alat ukur suhu sederhana dari barang bekas. Ini Bapak Ibu ya, inovasi-inovasi yang bisa disiapkan gitu ya. Baik, tadi sudah dibahas ini ya, kaitan bahasa sastra atau pengembangan software. Kemudian sedikit lagi, berapa menit lagi kita? 30 menit ya, nanti dengan tanya jawab ya. Pengelolaan laboratorium secara inovatif ya. Jadi pengelolaan, jadi pengembangan peralatan, pengembangan kegiatan, pengembangan pengelolaan. Paham Bapak Ibu ya? Diingat-ingat ya. Inovasi peralatan, inovasi kegiatan, inovasi pengelolaan. Ya, ada 3 utama ya. Nah, jadi yang pertama boleh digitalisasi administrasi. Barang masuk, barang keluar, barang pecah, barang apa semuanya tersistemkan. Komputer ada di lab, mau lab biologi, lab kimia, lab fisika, lab IPA, itu ada komputernya. Kalau bahasa dan komputer jelas ya, tapi kalau biologi itu kadang-kadang ada komputer itu di lab. Bu, komputernya laptop, enggak apa-apa. Di dalamnya ada aplikasi ya untuk digitalisasi administrasi, buku log peminjaman, aplikasi manajemen alat. Ini ada aplikasinya lab inventory, QR label. Dibuat digital. Kira-kira memudahkan atau menyusahkan? Kan Bapak Ibu tidak pusing lagi secara tulisan gini gitu ya. Kebutuhan bahan berapa, di mana letaknya, itu semuanya berbasis aplikasi. Kemudian yang kedua, pengembangan SOP dan modul praktikum inovasi. Jadi semuanya sudah ada standar operasional bakunya, ada standar operasional prosedur yang mana semuanya itu sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu. Ada konsekuensi logis, punishment bagi mereka-mereka yang merusak, menghilangkan alat-alat lab. Ada modulnya ya, petunjuk praktikumnya tidak berbasis inovasi, tidak berbasis praktikum resep, tapi berbasis aktivitas problem solving. Bapak Ibu, yang ketiga adalah kolaborasi kemitraan. Bapak Ibu boleh bekerja sama antar sekolah dengan adanya lomba. Bapak Ibu ada program guru tamu misalnya boleh. Gitu ya. Nanti pertanyaan belakangan ya. Yang terakhir adalah monitoring evaluasi. Ini ada evaluasi berkala, ada dokumen pelaporan. Ini semuanya bisa berbasis IT, bisa dikembangkan dengan aplikasi. Itu salah satu inovasinya untuk
lihat bagaimana proses inovasi ini juga bisa dijalankan. Oke, Bapak Ibu ya, nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Terakhir penutup, berarti kita tanya jawab ya. Penutup kesimpulannya, maka pengembangan dan inovasi tidak harus mahal, gitu ya. Tidak harus dengan alat-alat baru, tapi harus kreatif, kontekstual, dan kolaboratif. Kepala lab berperan sebagai agent of change, ya, agen perubahan di sekolah dalam menemukan budaya ilmiah dan inovatif. Jadi nanti sentralnya di lab Bapak Ibu, tapi yang keluar itu adalah nama sekolah gitu ya. Tapi kita menjadi supporting system ya dalam budaya ilmiah dan inovatif. Rekomendasi tindak lanjutnya, maka workshop inovasi alat sederhana nanti ada LK-nya, kemudian pengembangan buah modul praktikum, komunitas kepala lab ya dari satu kecamatan dan satu kabupaten itu harusnya ada karena bisa sharing praktek terbaik. Begitu Bapak Ibu ya. Dan terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menayangkan LK. Ini 2000 salah tanggal saya. 2005 Bapak Ibu ya. Kok ini? Bukan. Kayaknya bukannya ini belum selesai. Ini ya Bapak Ibu. Bisa terlihat? Ya, Ibu. Saya ada lembar penugasan. Ini saya kodenya 6.1. Langsung gabung aja deh, dan 6.2. Ya. Ini lembar kerja peserta diklat. Nama, asal sekolah, tanggal ya. Nah, ini Bapak Ibu isian. Bapak Ibu mengisi. Jangan ini Word, Bapak Ibu langsung ketik, langsung upload gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi copy segala macam. Bapak Ibu tinggal download. Kemudian setelah download, Bapak Ibu ketik di situ. Nah, yang diupload yang di PDF-kan. Gitu ya, PDF-kan. Jadi apa kendala yang dihadapi dalam pengembangan lab? Ya, peralatan lab. Seberapa sering lab Anda digunakan untuk kegiatan inovatif? Apakah lab sudah terdigitalisasi? Nah, ya, ini tinggal ngisi aja. Nah, yang pertama ini kegiatan identifikasi analisis peralatan. Bapak Ibu mengisi dengan data real bisa? Karena waktunya kan seminggu. Ya, waktunya seminggu, Bapak Ibu bisa ngecek di labnya masing-masing? Bisa mengisi? Jangan ngarang gitu maksud saya. Jangan ngarang, jangan tanya ke Mbak Claudi, Mbak IA, ChatGPT. Karena itu kan tidak sesuai dengan lab Ibu. Apa adanya aja enggak apa-apa. Udah saya labnya, ini ternyata enggak duit, enggak apa-apa. Itu kan justru Ibu itu, data ini akan dipakai gitu loh. Ya, akan dipakai oleh Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ngarang, nah nanti pada saat Bapak Ibu harus mengembangkan inovasi, nggak punya data, ya. Jadi, identifikasi alat peralatan. Alatnya apa, kendalanya bagaimana, ya. Kemudian potensi dimodifikasi enggak, gitu ya. Potensi inovasinya apa, gitu ya. Jadi, nanti di tabel boleh, ke bawah boleh, pokoknya isinya itu ya. Kemudian desain inovasi peralatan, pilihlah dari ini menjadi 1 atau 2 yang akan Ibu buatkan inovasinya ya. Tadi udah ngecuk tuh siapa oxanometer ya. Waterbed misalnya. Yang IPA. Yang lainnya ya apalah boleh ya. Nah, kemudian
rancang ide alat inovasi sederhana menggunakan bahan lokal dan daur ulang. Bu, kalau lab komputer apa, lab bahasa apa? Ya, Anda nanti bolehlah menggunakan alat sederhana apa, membuat apa papan pengumuman SOP atau apalah gitu ya, boleh lah. Ya. Kemudian ini bahannya apa, langkahnya apa, nilai inovasi centang ya, murah, ramah lingkungan ya gitu ya, di centang. Kemudian inovasi kegiatan lab. Judulnya apa, tujuannya apa, kegiatannya seperti apa, mapel terkait apa, mau berapa menit, output produknya apa, kegiatannya dilakukan antar mapel atau tidak. Ini. Yaitu tadi bengkel bahasa atau bengkel sastra gitu ya. Workshop pelatihan Canva bagi guru. Nah, bisa lab komputer ya. Kemudian peta tindak lanjut, susunlah rencana aksi pengembangan inovasi di sekolah Anda. Jadi aksi targetnya, waktu, pihak terlibat, indikator keberhasilan. Tulis aja gitu ya. Nanti peta tindak lanjut, refleksi akhir, apa yang paling menarik dari pelajaran dengan saya ya. Ini refleksi akhir untuk kegiatan mapel kita, mata latih kita ya. Apa rencana konkretnya, apa dukungan yang Anda butuhkan dari pihak lain. Terakhir ini isi apa saja bebas. Kalau boleh, kalau ada sketsa desain, kalau tidak ya enggak apa-apa. Begitu Bapak Ibu. Ya, Izin Bu. bertanya, Bu. Silakan. Untuk file yang di OC kok file yang di Ibu buka pertama? Oh, salah. Yang Bener-bener. iya, masih Ini kosong. belakangnya tidak ada diklat Kalebja. Tadi saya juga buka. Bukan yang itu ternyata. Iya, Bu. Ini saya ulang. Saya Iya, kirim. terima kasih, Bu. Baik, ada yang lagi? Yang lain? Yang lain? Saya begini Bapak Ibu. Saya tuh kebetulan pernah dapat hibah. Dapat hibah dari pemerintah Korea. Ya. Kaitannya dengan pengembangan kegiatan lab gitu ya, dengan kegiatan lab berbasis STEAM Bapak Ibu. Nah, jadi di IPA, di SMP ini ya, di SMP lab IPA-nya itu biasanya kegiatannya begitu-begitu, tidak berbasis kepada permasalahan. Nah, kerjasama dengan guru IPA itu mengembangkan aktivitas praktek yang anak-anak harus membuat alat itu. Misalnya apa? Misalnya untuk melihat polarisasi cahaya itu ada anak membuat dari apa gelas kertas gitu ya, gelas kertas kemudian dilubangi, terus dikasih apa kaca. Itu tuh ada berbagai macam kegiatan praktikum yang anak itu membuat alat. Jadi dalam pikiran saya, ini kenapa ya guru-guru IPA di Indonesia ini ya praktikumnya begitu ya begitu aja gitu ya, nggak ada yang berbasis proyek masalahnya gitu. Terus bagaimana mengeraskan suara, kalau holo kalau pakai gini kan holo bisa lebih menyebar suaranya ya, gaung. Tapi coba alatnya apa sih yang bisa anak-anak bikin agar suaranya bisa lebih jelas gitu. Jadi banyak sekali praktikum yang dikemas agar anak-anaknya itu memiliki ide kreatif dalam problem solving. Nah, saya rasa kayaknya ini nggak hanya sekedar untuk di kelas gitu kan, tapi lab juga harus bikin alat itulah untuk pakai percobaan kayak gitu loh maksud saya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti saya upload ulang. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin bertanya, Bu. Silahkan Bu Suci. Di komponen 6 itu kan yang kemarin di-share oleh Pak Zen itu yang LK 6.1 dan 6.2 itu kan ini untuk menggantikan tugas itu atau bagaimana, Bu? Atau tetap yang 6.1.1 itu tetap dikerjakan atau bagaimana? Ini 6.1 itu yang ini karena di OC-nya itu kan ada 6 nih, padahal kan kegiatan saya itu di 1
tatap muka ini gitu. Jadi nanti yang apa? Coba ya saya buka OC-nya ya. OC. Penugasan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ini yang diisi yang ini, yang upload. Yang ini diupload di sini. Jadi Bapak Ibu, ini sebentar saya edit ya. Sekalian saya ganti. Ini, nah ini salah file saya. Sebentar. File. Nah, ini saya buang dulu. Ini saya ganti yang salah kirim file saya tuh. Lembar penugasan yang ada labnya di mana aku taruh ya? PDF Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Di send PDF. Nah. Nah, ini kan ada upload penugasan 1 sampai 6. Nah, saya menguploadnya di sini, di penugasan ini silakan Bapak Ibu mengupload untuk yang penugasan selainnya ya, yang di luar 61 62. Nah, saya nguploadnya di sini Bapak Ibu. Oke? Iya, Bu. Jadi di sini ini kan ada 63 nih 6. Ini kalau misalnya kita buka ini 6 ya. Oh, kok malah. Oh, ini buat tatap mukanya ya. Sebentar. Itu yang pertemuan Bang Gitu. Iya aja yang pertemuan. Saya coba refresh lagi kok nggak ada malah. Nggak ada. Downloadannya nggak muncul, Bu. Sebentar. Penugasan 6. Enggak tugas. Lah ini hati ya? Coba Pak dicek lagi ya Pak. Ini di sini sudah terupload nih. Sudah terupload. Coba di-refresh ya Pak. Iya, nggak ada Ibu untuk uploadnya. Nanti coba dengan Mas Zen atau Mas Andika ya. Ini kan LK-nya. Ini view all submission-nya. Lah ini ada nih
buat uploadnya, buat bisa nguploadnya? Ini ada di sini. Masa nggak ada tempat uploadnya? Ya, file yang nggak ada file LK-nya, Bu. Tempat nguploadnya bisa. File LK-nya ini di setting, upload description. Ini sudah ada di saya ini. Oh, kilo Pak. Only Upload kilo. di poin Bapak 22. Di poin only 22 self daring submission. Jadi sekarang nggak bisa lihatnya tanggal 10. Enable-nya kan tanggal 10. Mau sekarang. Ini tak matiin. Mau lihatnya sekarang, mau kerjakan nanti malam. Boleh. Boleh ya. Karena apa? Karena katanya tanggal 10 mulai mengerjakan Bu Feni. Iya, nggak apa-apa. Tak matiin ini. Coba nanti dicek ya Pak. Saya anu dulu. Save return dulu. Nah, coba di-refresh. Ada yang merefresh. Kemudian ngecek. Sudah, Bu. Aduh. Sudah, Ibu. Ya, itulah ya kalau yang namanya berbasis digital itu harus rendeng aja wis tak ternyata memang ada tanggal tertentu harus diisi. Oke, bisa dipahami ya. Jadi nanti diisi, setelah diisi di PDF-kan ya, agar bisa terbaca di layar ya. Kalau tidak PDF saya harus download. Memori saya habis dong. Jangan ya. Iya, Bu. Baik. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Kaitannya dengan ini bisa di-download Pak PPT-nya Pak? Ada yang sudah mendownload PPT belum? ya, Mana? sudah terupload. Ini yang PPT Iya, saya sudah bisa di-download? Bisa di-download kok. Mana sih? Saya teh 12 19. Ini ya materi diklat ini ya? Sudah. Iya. Alhamdulillah sudah dipanggil untuk sholat ya. Iya, Bu. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk kegiatan diklat kita. Semoga Bapak Ibu selanjutnya dipermudah, dilancarkan ya proses penyelesaian diklatnya, dan tentunya harapan saya jangan hanya duduk manis dalam ruang Zoom-nya, tapi praktek langsung di sekolah gitu ya, agar karena ini adalah kompetensi, jadi Bapak Ibu harus bisa paham dan bisa melakukan gitu ya. Jadi langsung dapat mata latih ini, kerjakan LK-nya. Mengerjakan LK itu bukan membebani Bapak Ibu, tapi isiannya itu sesuai dengan lab Bapak Ibu dan itu dipakai ya dalam melaksanakan tupoksinya gitu ya. Dipakai, dikerjakan, dipakai, dan Bapak Ibu nanti memang ketika ditanya orang lab kok diklatnya online gitu, apa bisa, apa terampilnya bagaimana? Terampilnya yang mengerjakan LK-nya biar Bapak Ibu pinter dan ada buktinya, kilo aku juga kali ini gitu. Termasuk yang inovasi tadi gitu ya. Ide Bapak Ibu itu jangan hanya ada di kepala, tuangkan ya dengan mengerjakan LK dari saya. Begitu Bapak Ibu? Iya. Ya, terima kasih, sehat-sehat semua. Saya kembalikan kepada Mas Zen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feni. Terima kasih, Bu. Saya izin pulang ya Mas Zen. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Iya. Baik, terima kasih Bu Feni. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, Pak.
pertemuan berikutnya. Kita berjumpa kembali besok jam 1 siang dengan Pak Yanuar. Materinya publikasi karya ilmiah, hasil kajian, dan inovasi laboratorium. Iya, Pak. Itu Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dahulu yang mau ditanyakan. Tanya, Pak. Monggo, Bu. Untuk Zoom ini kita sampai tanggal berapa dan pengerjaan tugas kita sampai tanggal berapa gitu, Pak? Zoom ini sampai tanggal 19 September itu. Ya. Oke, sampai tanggal 19 September itu berarti terakhir itu nanti seminggu terakhir sebelum tanggal 19 itu biasanya penyampaian tugas-tugasnya disampaikan ke Bapak Ibu dosen. Tugasnya itu ada yang dikoreksi kebenarannya, yang salah atau benar itu biasanya. Iya, Pak. Habis itu dijadikan satu di portofolio. Nah, masukkan ke portofolio itu dari mulai tanggal 24 September sampai tanggal 3 Oktober. Begitu. Tapi kita tetap menguploadnya ke masing-masing dosen ya Pak tugasnya? Ya, kalau per komponen di masing-masing dosen. Nanti kalau portofolio nanti ada format portofolionya di paling akhir gitu. Di paling akhir open course itu ada formatnya untuk pembuatan portofolio. Iya Pak Yun, terima kasih. Oke, Ibu. Ada yang lain, Bapak Ibu? Tidak? Tidak ada Pak Sampun, sementara. Mbak. Sampun nggih. Oke. Matur nuwun Bapak Ibu telah membersamai dari mulai pukul 1 sampai sekarang. Kita berjumpa kembali besok pukul 13 sampai jam 3-an menawi dengan Pak Yanuar. Matur nuwun Bapak Ibu. Jangan lupa presensinya jangan lupa. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur nuwun sami-sami, Bapak Ibu.